Oke, selamat siang Pak Tris. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya akan mewawancara terkait dengan kepentingan untuk tugas PPG saya. Ini ada masalah yang saya ambil, ada dua permasalahan di kelas yang saya temui. Itu yang pertama tentang siswa yang pasif, Pak. Jadi kira-kira menurut Pak Tris berdasarkan pengalaman Bapak dan pengetahuan yang Bapak uh, miliki itu terkait media dan solusi atau untuk memberikan stimulus bagi siswa-siswa yang pasif ini agar motivasi belajarnya meningkat itu bagaimana Pak Tris? Baik, Bu Sinta, saya jawab. Untuk mengatasi siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran, tentunya yang pertama adalah memang guru itu harus menarik tampil di depan siswa. Itu pertama, guru itu harus menarik, meyakinkan dan menguasai materi. Yang kedua, supaya anak-anak tidak pasif, ini guru dalam pembelajaran itu harus menggunakan media atau peraga pembelajaran yang juga menarik anak, sehingga anak-anak ini nanti tertarik. Dengan adanya anak-anak tertarik, anak-anak nanti akan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemberian tugas ini harus dari supaya anak-anak tidak pasif, jadi anak-anak itu harus diberikan tugas. Jadi tidak hanya gurunya itu menerangkan terus, ya, anak-anak harus diberi tugas, baik itu bisa kelompok atau mandiri, sehingga anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Saya kira itu pengalaman saya sebagai guru seperti itu. Baik Pak. Terus kemudian yang kedua, ada permasalahan kedua itu terkait kemampuan numerasi siswa yang rendah Pak. Jadi itu di kelas 6 tapi perkalian sama pembagiannya itu masih belum hafal dan belum menguasai. Membaca soal matematika itu kebingungan untuk menjawab, mengerjakan. Kira-kira apakah Bapak memiliki solusi terkait media atau mungkin metode belajar yang tepat untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Bagaimana Pak? Baiklah Bapak Ibu, Bu Sinta, pertama ya ini untuk mengatasi anak-anak yang kesulitan numerasi, ini bisa kita lakukan ya semacam permainan juga. Ini di kelas rendah, anak-anak itu biasanya kita suruh untuk menyusun angka-angka, ini kita suruh mengurutkan angka 1 sampai dengan 10. Ini kelas rendah, sudah mampu atau belum, atau anak-anak disuruh menghitung, ya, menghitung 1 sampai 10, yang kelas 1 semua ya, sampai yang kelas 2 nanti meningkat 1 sampai 100. Dan anak-anak di angka ini nanti diacak, disuruh mengurutkan bisa atau tidak. Nah, seperti metode permainan seperti itu, alat peraga seperti itu juga bisa untuk mengatasi anak-anak yang kesulitan numerasi. Dan untuk kelas-kelas yang agak tinggi, ini biasanya kita berikan tugas untuk menghafal, biasanya menghafal perkalian, pembagian. Ini kalau metode seperti dulu seperti itu, atau guru harus punya metode atau mudah dengan menggunakan menghitung dengan menggunakan jari, perkalian dengan jari dan sebagainya. Saya kira banyak cara-cara untuk mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam numerasi. Ini guru-guru harus mampu seperti itu, mencari solusi, mencari metode cara mengajar. Seperti kan perkalian itu bisa dengan menggunakan jari, 10 jari ini bisa kalau perkalian rendah. Nah, anak-anak bisa diajari seperti itu. Atau menghafal perkalian, tugas menghafal perkalian ini kalau dulu pada waktu saya sekolah itu seperti itu. Anak-anak itu disuruh menghafal tugas perkalian. Pertama, perkalian 1 ini dikalikan sampai dengan 10, 10 kali. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, ini sampai 10. Nah, 10 perkalian ini anak-anak ini biasanya metode seperti itu juga perlu kadang-kadang. Tapi untuk sekarang ini kan belajar kadang-kadang kita bisa menggunakan, makanya anak-anak ini pengetahuan numerasinya kurang, karena biasanya anak-anak ini kalau guru tidak kadang anak-anak sekarang kan bawa HP, bisa mengerjakan perkalian tuh langsung tek-tek di kalkulator HP, sehingga anak-anak ini kemampuan numerasinya itu sangat kurang sekali. Makanya kita terapkan metode-metode lama yang bisa membuat anak ini betul-betul paham perkalian atau numerasi.
rata-rata seperti itu. Dan ini, tadi juga saya pernah tadi pada waktu di luar saya tanya pada anak, busur derajat saja anak ini tidak mengenal, kelas 6 tidak tahu busur derajat, terus segitiga, penggaris segitiga juga anak-anak belum pernah mengenal. Nah, ini nanti mohon untuk Bu Sinta nanti dalam pembelajaran ini ya sebagai alat peraga ini bisa beli satu set penggaris segitiga, busur, penggaris yang panjang lengkap, nanti jangka. Anak-anak juga tidak tahu jangka, kelas 6 jangka Iya. tidak tahu. Nah, makanya ini kan kesalahan dari semua